Bagaimana kalau kisah sejarah yang penuh intrik dan pengkhianatan serta pertikaian antar pendekar dibawakan dengan ringan, cenderung kocak, tapi tetap seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan komik. Oke. Saat ini sedang berada di Taman Indonesia Kaya, salah satu taman yang menjadi kebanggaan dari warga Kota Semarang. Ini masih pagi ya, jam 7, setengah 8 mungkin. Ini kita ada di depan SMA 1 Semarang. Banyak anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Itu anak-anak pada terlambat, nggak boleh masuk. Gerbangnya udah ditutup. Kasihan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, perkenalkan saya Riku Rahdan, seorang bapak-bapak biasa yang sedang membangun karir sebagai seorang komikus. Dan komik cetak pertama saya yang berjudul Birawa seri 1 sudah bisa dibeli di toko ijo. Link pembelian saya taruh di deskripsi. Di event Komifuro kemarin, saya berkesempatan untuk mampir di boothnya Wanara Studio dan melihat Mas Ahmad Fadli di sana. Saya sempat bertegur sapa dan ngobrol sebentar bersama salah satu pendekar Padepokan Raga Sukma itu, dan akhirnya membeli komik Rajasa seri 2 di tangan saya ini. Sebenarnya komik ini dibelikan oleh Mas Santoso Harwanto karena kebetulan saat itu saya sedang nggak bawa uang cash. Nah, komik ini berjudul Rajasa The Flag Bearer. Seri kedua dari petualangan seru seorang calon raja besar di Jawa bernama Ken Arok. Saat membaca komik Rajasa seri pertamanya, saya sudah langsung suka dengan cara Mas Ahmad Fadli dalam mengemas sosok tokoh sejarah Ken Arok yang begitu berkarakter. Tokoh yang satu ini terlihat kocak, tapi berubah jadi keren pada saat mempertontonkan adegan aksi pertarungan. Dan di seri keduanya ini, Arok akan digambarkan sebagai seorang Brahmana yang cerdik, tapi tetap tidak meninggalkan kekocakannya. Sebenarnya cerita Ken Arok seperti ini sudah sering diceritakan lewat berbagai format dan berbagai media, tapi Mas Fadli mampu membuat ceritanya jadi lebih pop dan lebih menarik. Melanjutkan seri sebelumnya, petualangan Arok kini semakin seru karena diperlihatkan interaksi antara Dedes dengan tokoh utama kita. Mulanya si Dedes tidak langsung tertarik dan malah meragukan kemampuan Arok karena usianya yang masih muda. Untuk kita yang paham dengan kisah aslinya pasti menanti-nanti pertemuan dua tokoh legenda ini. Pertemuan yang akhirnya menjadi sejarah yang begitu tersohor dan sering muncul dalam buku-buku sejarah di sekolah. Arok mendapat tugas mengantarkan Dedes kepada Aku Tunggul Ametung. Kemudian di tengah jalan, Arok dan rombongan dihadang oleh perampok yang mengaku sebagai setan Alasanja, julukan untuk Arok dan kawanannya dulu. Di seri ini juga diperkenalkan salah satu tokoh yang berperan besar dalam kehidupan Arok, yaitu Empu Gandring, penempa keris sakti yang terus meminta tumbal darah dari pemiliknya.
Sekarang kita lihat dari cover depannya. Terlihat ada seorang pendekar membawa senjata, yaitu bajra di tangan kanannya, kemudian di tangan kirinya membawa semacam bendera atau panji-panji gitu. Kemudian dia sedang menaiki kuda, sedang menaikkan kakinya, kaki depannya ke atas, dua kaki depannya ke atas. Ini kalau dilihat secara sekilas jadi kayak unicorn ya. Dan ini bendera ini. Judulnya sendiri adalah Rajasa the Flag Bearer, artinya sang pembawa bendera atau sang pembawa panji. Diterbitkan oleh Koloni, diproduksi oleh Padepokan Raga Sukma, yaitu Mas Ahmad Fadli. Rajasa and the Flag Bearer, Mas Ahmad Fadli. Kita lihat identitas bukunya. Di halaman ini ada tulisan tidak ada kedamaian, tidak ada perdamaian yang diraih dari peperangan. Ada simbol Kerajaan Tumapel ya, beserta senjata-senjata. Kemudian yang bagian belakangnya ada sosok pendekar Raja Tumapel juga sepertinya. Kemudian komik ini 15+ ya, yang dibaca oleh anak-anak karena banyak sekali adegan pertarungan dan kepala dipenggal. Oke, identitas bukunya diterbitkan di 2024, penulisnya Mas Ahmad Fadli. Untuk cerita dan gambar penyunting Mas Ayoga seperti biasa, penerbit dari Koloni. Kemudian desain grafis oleh Mas Heru, cetakan pertama 2024. Halaman pertamanya ada sosok Dedes di halaman pertama. Kemudian yang menarik dari komik Rajasa volume 2 ini adalah ada 3 halaman berwarna yang artnya luar biasa sekali. Yang ini spread page, mantap. Gambar berwarna ini di color oleh Mas Ilman Fahmi kalau nggak salah ya. Untuk ukuran komiknya 20 x 13,2 cm, 184 halaman, cukup tebal ya. Black and white book paper. Nah, kalau dari segi gambar sudah sangat oke ya, karena sejak volume 1 pun memang saya sudah suka dengan style Mas Fadli yang raw dan terkesan sketchy ini. Adegan pertarungan digambarkan juga dengan sangat seru, meskipun dalam volume ini lebih didominasi pertunjukan kecerdikan dan kalau boleh dibilang kekejaman si Arok, lebih ke menonjolkan olah strateginya dalam mengejar ambisinya. Ada beberapa sedikit kekurangan pada segi editorial, yaitu kesalahan ketik atau typo di beberapa dialog seperti berikut ini atau di sini. Contoh yang paling parah sampai merubah makna ya, mana ada upeti di rokok. Kemudian juga pada layoutnya ada pemotongan yang kurang manis di sini contohnya. Hal ini sangat disayangkan ya, karena komik Rajasa ini diterbitkan di penerbit mainstream. Bahkan setahu saya komik indie juga jarang yang kesalahan typonya seperti ini ya. Tapi bagaimanapun komik Rajasa The Flag Bearer ini sangat recommended untuk teman-teman penyuka kisah-kisah sejarah, genre aksi dan komik silat. Kualitas gambar dan storytelling yang kuat juga jadi daya tarik komik ini. Semoga volume 3-nya bisa segera terbit meski entah berapa lama lagi, karena kita tahu Mas Fadli punya banyak project ya, seperti salah satunya Jagat Raya dengan Mas Sani Budi, kemudian ada pekerjaan sebagai dosen juga yang 9 to 5. Oke, itu saja review singkat dari komik Rajasa The Flag Bearer karya Mas
Ahmad Fadli. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Sudut Komik ini. Terima kasih. Pada event Komifuro kemarin saya ya Allah, suaranya dulu. Sebuah channel yang berhubungan, yang membahas semua hal yang berhubungan, diperlihatkan interaksi antara Dedes dengan Kokok. Topop siapa? Salah papa, Topop. Wajarnya memang di suatu kota ada taman kayak gini ya, yang rindang, bisa buat duduk-duduk, nggak cuma sebagai taman pajangan aja. Adem.